Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Efriani, NIM 530201909132. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IATB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai nasionalisme. Jadi, nasionalisme adalah salah satu hal yang sangat relevan dan tetap penting untuk dibahas dari zaman dahulu hingga sekarang ini. Karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa manusia hidup berbangsa dan bernegara perlu mempunyai semangat dan perlu mempunyai semangat bertanah air satu. Mencintai negara dan berbangsa seharusnya itu sudah ada dalam diri individu seorang dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Jadi itu sikap mencintai tanah air itu sudah tertanam di dalam diri individu masing-masing. Jadi begitu. Lalu mengenai unsur-unsur nasionalisme sendiri itu seperti apa? Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai unsur-unsur nasionalisme. Jadi unsur nasionalisme itu ada unsur kesetiaan mutlak, kesadaran akan suatu panggilan dan keyakinan akan suatu tugas dan tujuan yang harus dikejar. Lalu harapan yang akan tercapainya sesuatu hal yang membahagiakan untuk negaranya. Contoh nasionalisme sendiri itu dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya banyak sih. Contohnya kita saling toleransi antar agama lain, budaya lain, negara lain, mungkin seperti itu. Kalau contoh ringannya itu seperti ini. Dalam kehidupan sehari itu kan kita harus menjaga ketertiban dalam masyarakat, mentaati hukum-hukum yang ada, lalu mentaati peraturan-peraturan yang ada juga, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan bangsa dan negara. Tujuan dari nasionalisme sendiri itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu tujuannya itu banyak. Di sini saya akan menyebutkan sedikit sih mengenai tujuan nasionalisme sendiri itu. Tujuannya yaitu meningkatkan rasa terhadap bangsa dan negara serta tanah air. Itu meningkatkan rasa cinta itu. Jadi meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air serta membangun sebuah hubungan yang harmonis antar masyarakat dan individu, antar negara-negara lain atau suku-suku lain, ras-ras lain, seperti itu. Jadi itu bisa dikatakan sebagai rasa toleransi, meningkatkan rasa Lalu kan di sini dipertanyakan seberapa pentingnya sih sebenarnya nasionalisme itu? Jadi itu nasionalisme itu sangat penting terhadap negara dan bangsa karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa kita sendiri. Dengan begitu, di dalam jiwa kita yang tertanam pada diri generasi muda ini sekarang ini dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya dan menjaga keutuhan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia atau di kehidupan dunia. Sudah menjadi fakta, ini menurut agama loh ya, nasionalisme sendiri menurut agama. Nasionalisme sendiri menurut agama Islam itu gini, sudah menjadi fakta bahwasanya sejarah nasionalisme itu kemerdekaan Indonesia, sejarah kemerdekaan itu direbut dari tangan para penjajah. Jadi itu umat Islam itu juga umat Islam itu contohnya dari kalangan kiai itu atau ya sejajarnya atau yang lebih atasnya itu juga ikut memperjuangkan negara kita. Jadi mayoritas itu direbut oleh para pejuang yang muslim yang dipimpin oleh banyak kalangan. Jadi itu orang-orang muslim itu juga ikut memperjuangkan negara kita itu. Jadi banyak sekali yang memperjuangkan negara kita ini di zaman dulu.
Jadi kalangan-kalangan dari kaum muslim itu banyak sekali yang membantu perjuangan. Lalu semua yang mereka lakukan itu bukan semata-mata untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi, namun untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi untuk merdeka, melainkan untuk sebuah panggilan suci yang berasal dari ketauhidan dan keimanan pada diri mereka yang mereka tanamkan itu. Nah, dari inilah kita tahu bahwasanya semangat nasionalisme para pejuang muslim itu yang membuat kita dapat merasakan indahnya kemerdekaan sekarang ini. Jadi dari perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan kita itu seharusnya tuh bisa merasakan indahnya kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini. Seperti yang dijelaskan pada di dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri dan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, berpikir kepada Allah dan berpikir kepada Allah dan di hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama. Jika kita lebih mendalami lagi ayat yang An-Nisa ayat 59 itu, jadi itu makna ayat tersebut itu, ayat ini itu menjadi landasan bagi orang-orang yang beriman untuk hidup, berbangsa dan bernegara, dan itu pun harus sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai dari kehendak yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari sisi ini tuh, jadi sebenarnya nasionalisme itu benar-benar sangat penting kita pelajari, dan karena itu sangat relevan untuk kita pelajari dari dulu hingga zaman sekarang ini. Karena agama Islam pun memerintahkan kepada umatnya agar mencintai negaranya seperti yang tertera dalam pengertian nasionalisme dalam kehidupan umat manusia sekarang ini. Jadi banyak pelajaran yang perlu kita ambil dari mengenai nasionalisme sendiri itu. Intinya, tanamkan rasa toleransi, kecintaan kita kepada tanah air, dan tidak membeda-bedakan baik itu suku, budaya, atau lain sebagainya. Kita terpacu oleh Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mau dia berbeda apapun dari kita harus tetap satu agar tidak runtuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.